Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemerintahan. Bahwa sebelum Islam datang, suku-suku di Arab menyediakan suatu tempat untuk mengadakan pertemuan. Di tempat itu, mereka mempertontonkan sihir, mengadakan upacara perkawinan, jual beli, dan lain sebagainya. Setelah Islam datang, Rasulullah mendirikan masjid sebagai tempat berkegiatan bagi masyarakat Madinah. Dan masyarakat pada waktu itu sangat antusias, di mana masjid tersebut diberi nama Baitullah. Di tempat ini, masyarakat kaum muslimin dapat beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Masjid merupakan tempat yang penting dalam mempersatukan umat. Masjid menjadi kekuatan lahir dan batin untuk membina masyarakat Islam berdasarkan semangat tauhid. Bahwa di dalam masjid, kaum muslimin dididik mengenai ajaran-ajaran Islam, juga berunding bersama yang saling tolong-menolong. Dan juga masjid merupakan tempat di mana kaum muslimin dapat saling bertemu, sehingga terciptalah kerukunan dan persatuan di kalangan umat Islam. Bahwa masjid mempunyai beberapa fungsi bagi masyarakat Madinah. Dan di antara fungsi yang pertama, sebagai tempat ibadah umat Islam. Dan yang kedua, sebagai tempat untuk berdakwah. Dan ketiga, tempat berkumpulnya umat Islam untuk membicarakan kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi kemajuan umat. Dan fungsi yang keempat, sebagai tempat pendidikan. Fungsi yang kelima, tempat musyawarah untuk membicarakan agama dan negara. Dan yang keenam, sebagai lambang kecintaan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya selalu mendapatkan rintangan dari kaum kafir Quraisy dalam menyebarkan ajaran Islam. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah SAW dan para pengikutnya berhijrah ke kota Madinah. Dan ternyata penduduk Madinah menyambut mereka dengan penuh sukacita. Dari tempat inilah berdirinya suatu pemerintahan agama Islam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, Rasulullah bersama 100 orang pengikutnya berangkat dari Kuba menuju Yathrib, yakni Madinah. Sampai di lembah Ramuna dekat perkampungan Bani Salim, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Bahwa Rasulullah SAW memproklamasikan negara Islam pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah yang berada di perkampungan Bani Salim. Dan proklamasi itu beliau sampaikan pada saat khutbah Jumat.
Dan negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah berasaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan negara ini menjadi wadah bagi seluruh kegiatan perjuangan dakwah Islam. Negara ini adalah alat untuk memelihara ajaran Islam dan memakai perhitungan tahun Hijriah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, di mana Rasulullah sebagai kepala negara dan utusan Allah. Dan kemudian kaum muslimin berganti nama Yatsrib menjadi An-Nabawi atau Madinah. Sejak lahirnya Madinah, kota tersebut menjadi pusat pemerintahan, yakni kegiatan agama, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Tidak selang berapa lama, didirikanlah Masjid Nabawi. Kemudian dari tempat inilah pusat tumbuh dan berkembang ajaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Dan Rasulullah menggalang dan menyatukan kekuatan yang berasal dari berbagai golongan yang berada di kota Madinah, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Penyatuan itu didasarkan kepada kemerdekaan bersama dan juga hak dalam berpikir serta kemerdekaan memeluk agama. Dengan adanya penyatuan tersebut, kota Madinah mengalami kemajuan lebih pesat dibandingkan dengan kota Mekah. Sebagai langkah awal, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian kerjasama di antara kaum muslimin, juga Yahudi, serta Nasrani yang tinggal di kota Madinah. Dan setelah selesai menghimpun kekuatan persatuan dari kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, maka beliau menggalang kekuatan dengan golongan Yahudi yang telah mendiami kota Madinah sejak tahun 79 Masehi. Demikianlah kisah tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan, dakwah, dan pemerintahan.